Bertemu lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang satu ini datang dari Novi yang kekeingin pengobatan Agus Salim terus berlanjut. Meski uang donasi yang terkumpul masih dipertanyakan di Besti. Seperti apa informasinya? Ini dia. Besti, niat Novi untuk bertemu dan melangsungkan mediasi dengan Agus nampaknya belum bisa tercapai nih. Sempat mengagendakan pertemuan dengan Agus untuk membahas mengenai donasi pengobatan, pihak Agus justru tidak datang. Meski sedikit terlihat raut kekecewaan pada wajah Novi, namun dia mengaku tak ada rasa kecewa di Besti. Ia hanya merasa sedih lantaran belum bisa menemukan titik terang untuk masalah ini. Kecewa sih enggak, cuma lebih ke sedih aja, nggak bisa ketemu dan dapet titik terang dari orang yang bersangkutan. Mengenai pembahasan pihak ketiga untuk menangani donasi tersebut, pihak dari Novi masih mencari titik temu. Itu justru yang kita mau cari titik temunya ya, gitu kan. Tapi memang karena perwakilan kantornya Bang FA ini dimandatkan hanya sebagai pemberi pendapat gitu kan, bukan mengambil keputusan, bukan untuk melakukan tindakan-tindakan lain. Jadi memang tidak bertemu, dan tadi juga kan Bang Farhad sempat telepon, jadi ditarik mundur gitu kan. Ya itu yang kita harap ke depannya memang beliau langsung aja. Mau siapapun nanti yang mengawal boleh-boleh saja di Besti, asalkan ada komunikasi lagi antara pihak Agus dan Novi. Sebelumnya pihak Novi juga mengatakan jika nantinya Agus ingin lanjut pengobatan dengan menggunakan uang donasi yang dirembes juga tidak masalah. Ya, jadi memang kalau terkait penggunaan uang donasi itu kita selalu udah sampaikan ini bisa dirembes, ya bisa dirembes, dan memang sebelum tim Bang Eva datang metodenya rembes, tapi memang tidak atau belum dirembes ke kita. Kalau dirembes kita bayar gitu kan. Jadi tambahin lagi rencana medis itu kita minta ya kan. Kita udah punya rencana medis kemarin kan. Apabila ada kebutuhan untuk tindakan yang cukup besar, langsung di DP-kan kok, itu langsung dibayarkan. Tidak ada masalah untuk itu. Waduh, padahal sudah sangat mudah dan gampang ya Besti. Pihak Novi juga sama sekali tidak menghalang-halangi loh untuk menggunakan uang donasi tersebut. Mengenai mediasi yang belum menemukan titik terang, pihak Novi tak menganggap bahwa hal tersebut adalah sebuah kegagalan. Oh, gagal sepertinya bukan gagal ya. Ini kan kita dalam upaya proses ke sana. Ya, jadi kita menunggu tanggapannya. Yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya ada Bu Elmi ya mencat Mas Geri ini ada rencana medis, lalu biaya sekian, langsung kok. Itu langsung kok, masalah begitu. Dari awal kita juga yang awal itu juga bahkan kita mau depositkan, kita mau taruh uang di JC ya di rumah sakit, dan rumah sakit dengan melihat legalitas yayasan itu menyatakan nggak apa-apa Pak, bisa aja nih masuk dulu, yang mungkin nggak ada penanggung jawab dari betul. Pihak Novi juga mengaku tak bisa melakukan apa-apa jika Agus tak memberikan informasi apapun terkait dengan pengobatan yang akan ia jalankan. Ya gimana kita mau bantu kalau dia nyambut tidak menginformasi? Kalau memang mesti melalui jalur rekan-rekan media, kita juga nggak ada masalah. Dan kita cuma cukup telepon, kita buatkan penjaminan, itu udah masuk lagi. Entah kapan huru-hara pengobatan Agus ini berakhir di Besti. Kayaknya gak ada habisnya ya jadi pembahasan. Semoga saja segera menemukan titik terang. Informasi selanjutnya datang dari Denny Sumargo yang ingin Novi dan Agus berdamai. Ini dia informasinya. Besti tak ingin perselisihan antara dirinya dan Agus Salim semakin berlarut-larut. Novi akhirnya mengundang Agus beserta tim kuasa hukumnya untuk hadir dalam agenda mediasi. Namun tanpa alasan yang jelas, Agus dan tim kuasa hukumnya terpantau tidak datang. Padahal Novi ingin mengajak Agus untuk duduk bersama dan membahas penggunaan uang donasi untuk kepentingan pengobatannya. Dalam agenda tersebut juga dihadiri oleh Denny Sumargo yang kemarin sempat membantu penggalangan donasi untuk Agus. Densu mengungkapkan karena ketidakhadiran Agus dan tim kuasa hukumnya,
membuat agenda mediasi kali ini masih menggantung. Padahal pihak Novi dan Densu sendiri ingin sekali permasalahan donasi ini segera selesai dan Agus segera menjalani pengobatan seperti rencana awal. Karena Bang Farhad sama Agus tidak bisa datang, jadi kan pasti ada sesuatu yang menggantung. Penyelesaian donasi ini harus segera diselesaikan. Kita semua udah capek, dan terutama yang harus kita tahu, Agus ini membutuhkan bantuan. Oke, hujatan kepada dia udah terlalu banyak, dan Agus serta timnya, pengacaranya harus tahu cara bagaimana untuk supaya hujatan itu berhenti juga. Saya juga udah koordinasi sama pihaknya Novi supaya berhenti untuk segala jenis provokasi, karena ini udah kemana-mana dan masuk ke ranah pribadi orang. Setuju banget ya Besti dengan statement Bang Densu ini. Alangkah lebih baik jika keduanya kembali berdamai dan pengobatan kembali dilakukan. Densu juga mengungkapkan hadirnya ia dalam momen tersebut bukan untuk ikut campur atau intervensi, melainkan untuk membantu keduanya mendapat jalan tegak. Intinya saya hanya membantu sebisanya, saya tidak mau intervensi karena seperti yang saya bilang dari kemarin bahwa saya di sini tidak membela kiri atau kanan. Yang saya bela adalah kebenaran. Barang siapa salah, saya akan bilang salah. Barang siapa benar, saya akan bilang benar. Tapi tujuan saya adalah Agus dan Novi, mereka bisa berdamai, bisa menyelesaikan masalahnya, uang donasi bisa mengalir, Agus bisa segera melakukan pengobatan dengan baik. Saat ditanya mengenai kesediaan Bang Densu untuk menjadi pihak ketiga dalam pengawalan dana tersebut, Densu secara tegas menolak di Besti yang mengaku tak ingin terlalu terlihat ikut campur dalam masalah Agus dan Novi. Saya tidak, karena jangan sampai saya terlihat ikut campur dalam masalah ini. Karena uang ini adalah diperuntukkan untuk Agus lewat pengawalan yayasannya Novi. Dua-duanya sejalan kok. Kok sekarang akhirnya berpisah? Kok kita pikir pakai otak gitu. Ini bukan serial drama, ini bukan sinetron. Jangan terlalu banyak gimmick dan dramanya di dalam. Ya. Sempat juga terucap dari pihak Agus, jika uang donasi dikembalikan maka masalah akan clear. Denny Sumargo dengan bijak memberikan penjelasan. Jika pihak Agus ingin yayasan Novi transparansi dalam penggunaan dana tersebut, begitu pula dengan pihak Novi. Iya, tapi kan dari pihaknya Novi juga punya cara yang dia mau supaya dikawal oleh publik. Uang ini mau diapakan dan transparansinya. Gini loh, Novi aja dipertanyakan transparansinya kan, sama. Jadi sama-sama enak. Tapi kalau adu-adu ego, yang hancur siapa? Ini sih setuju banget ya Besti, sama-sama transparan dan tidak ada penyelewengan dana nih. Densu juga membuat polling yang ditunjukkan kepada donatur dan nantinya dalam polling tersebut Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti meminta donatur untuk memilih bagaimana kelanjutan dari uang donasi tersebut. Kali ini setuju sama Bang Denny Sumargo ya Besti. Udah paling bener ya Besti, ini win-win solution nih. Next, ada informasi dari Kimberly Ryder yang makin terlihat fresh dan glow up di tengah kasus perceraiannya dengan Edward Akbar masih bergulir. Seperti apa informasinya? Ini dia. Besti, meskipun kasus perceraiannya dengan Edward Akbar sampai saat ini masih terus berjalan, nampaknya Kimberly makin kesini makin santai saja nih Besti menikmati proses perceraian tersebut. Jika beberapa waktu lalu Kimberly masih sering terbawa emosi, namun kini Kimberly makin terlihat enjoy dan happy. Baik juga netizen yang mengatakan jika makin kesini Kimberly juga makin terlihat fresh dan makin cantik saja. Kira-kira gimana ya respon Mbak Kim mengenai komentar netizen tersebut? Ya lebih nggak ada beban aja sih, udah sama jadi diri sendiri aja, udah gitu aja sih sebenarnya. Yang untuk sekarang lebih fokus ke diri sendiri dan anak-anak ya Besti. Kalau beberapa waktu lalu Kimberly sempat mengungkapkan jika Edward tak menanyakan kabar sang anak, bahkan sama sekali tak menghubungi, namun tidak untuk Kimberly. Kimberly justru beberapa kali mencoba menghubungi Edward demi anak-anak, namun telepon dari Kim tak pernah diangkat olehnya.
Waduh, kok jadi makin menjauh di Besti Mas Edward? Kan aku nggak tahu bapaknya di mana. Aku nggak tahu bapaknya di mana. Jadi mau gimana? Pernah sih beberapa kali aku nelpon, cuma nggak pernah diangkat. Mungkin karena di blok, mungkin karena udah ganti nomor, aku nggak tahu. Jadi kan anaknya pengen nelpon, jadi aku telepon dong bapaknya, tapi nggak pernah diangkat. Masa sampai di blok sih Mbak Kim? Waduh Mas Edward ini anak-anaknya pada nanyain loh. Merasa susah untuk menghubungi Edward, kira-kira ada keinginan tersendiri nggak di Besti dari Kim untuk mengunjungi Edward secara langsung? Apalagi dengan anak-anak yang sudah mulai menanyakan ayahnya terus. Harus didampingi orang sih, harus di tempat yang menurut aku safe juga. Aku kalau datang ke rumah keluarganya mungkin aku sendiri oke gitu. Cuman kalau dengan anak-anak kan kita nggak tahu situasinya seperti apa. Aku sih sama keluarganya alhamdulillah dekat dan baik-baik aja hubungannya. Cuman dengan Edward ini aku jadinya kayak apa ya, bingung aja gitu, kenapa jadinya kayak gini. Jadi tetap ya Besti, harus didampingi oleh pihak ketiga. Mungkin Mbak Kim masih merasakan sedikit trauma. Kim bahkan mengungkapkan betapa ia sangat menyayangkan sikap Edward yang kini sangat berbeda dengan masa-masa saat mereka bersama dalam biduk rumah tangga. Selama nikah kan taunya dia sayang banget sama anak, sama keluarga, family man banget gitu loh. Cuman kenapa, oh ya, dan dia selalu bilang kalau mau pisah itu yang baik-baik gitu. Kita ngobrol semua coba baik-baik. Cuman kok jadinya nggak baik-baik. Padahal pengennya baik-baik gitu loh, nggak perlu dengan semua ini tuh nggak perlu. Kita doakan saja, semoga sesegera mungkin Mas Edward dan Mbak Kim bisa saling berkomunikasi lagi di Besti. Walaupun nantinya tidak lagi memiliki hubungan suami istri, namun mereka bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah menarik, so tetap di Celebrity Fresh.